Antara lain pada ayat yang ke-51. Walau iman dari
putih, dan juga membuat muatan ini. Kemudian pada membuat ada kata-kata karena itu boleh diperhatikan karena dan seperti ini banyak misalnya kuat jadi kuat menyebut kuat dan ini semua ada ini semua yang berada dan berarti terus kemudian ada kenapa hari ini bicara tentang perbedaan Al-Quran itu namanya adalah Al-Quran. Maka kebenaran Al-Quran adalah semua isinya ada tidak ada satu pun ayat Quran yang sama. Dan kitab yang seperti ini di atas muka bumi cuma ada satu yaitu Quran. Kitab apapun selain Al-Quran buatan manusia berarti pasti ada sama. Para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih. Tapi karena kita akan membuka ini tulisan manusia tetap juga ada sama. Membuka manusia, membuka bukan orang. Sehingga membuka itu menulis ada kesalahan yang maklum karena beliau yang biasa di sehingga tidak langsung dari salah satu yang dianggap besar di dalam kitab Sahih adalah Imam Bukhari mengatakan benar mengantar dari ilahi di Indonesia orang yang memulai ketika Nabi besar dimulai dengan memakai ilah atau ini sangat masa orang Nabi pakai akun dulu. Kalau Nabi pakai akun dulu atau hanya didikan dengan sebab disambungi dan diandalkan. Kalau mau pakai ya Nabi dari Nabi selesai semua tidak. Ada di sini kata-kata ini bukan semangat. Karena semangat dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi datang syekh dengan wajibnya beliau minta sesuatu semacam ilah. Nah, ilah ini dipanggil Imam Bukhari semacam apa? Misalnya ilah itu merupakan adalah ember. Jadi Rasulullah Nabi itu minta ember. Saya mau mandi, saya misalkan ember. Kalau mandi memulai tempat pun tidak masalah. Apa maksudnya? Boleh bukan betul. Ini sama saja kesalahan dalam bukan untuk menunjuk bukan itu sudah satu kesalahannya terukur oleh kebaikan. Kesalahannya cuma satu juga sementara kebenarannya bisa dihitung apa yang diriwayatkan dari kebenaran dari Muhammad. Rasulullah itu mengatakan telah itu yaitu nah kebaikan binasa Anda tidak bisa melawan sebenarnya disebutkan pada yang lain Allah al-haq wa sallallahu alaihi wasallam katakan maka kebahagiaan itu sesuai dengan pasti. Kalau tidak ada Tuhan, semuanya kalau tidak bisa melakukannya, sudah datang ajaran yang benar, maka sesat itu semuanya.
Kemudian saya benar dalam tafsir Ibnu Bizamani bahwasanya yang dimaksud oleh Ibnu Bizamani berarti itu tidak bisa memulai dari semuanya. Ini yang dimaksud berarti di sini adalah setan atau iblis. Iblis itu tidak bisa memulai, maksudnya tidak bisa memulai. Tidak bisa memulai, maksudnya tidak bisa memulai sesuatu. Artinya, maksudnya tidak. Kenapa kamu iblis juga setan adalah orang sembarang Allah yang menciptakan manusia dari nol, kemudian bisa mengulangi lagi nanti setelah kematian yaitu jadi jadi maksudnya ini adalah Allah yang sudah membawa kebenaran. Salah satu kebenaran yang dibawa adalah sembarang Allah dengan iblis atau setan tidak bisa. Ini pemahaman seperti ini menurut saya memang dibahas. Kalau kata-kata betul dalam ayat ini surat sahabat yang kemudian diartikan iblis itu artinya jadi mudah dikatakan. Lalu kalau diartikan berlebihan, yaitu selain agama Islam dalam bentuk berlebihan. Keberlebihan itu tidak mulai dari pengulangan masih menjadi Islam. Dan itu saya ikhlas dari membangun iblis tidak bisa memulai dan tidak bisa mengulangi atau dan penciptaan itu salah. Demikian tafsir yang bisa menjadi dan itu sumbernya dari seorang ini yang tafsir namanya kemudian orang yang terkumpul ini baru aku biasanya sesat. Bagi nama sesungguhnya tidak tapi itu saya sesat hanya di atas diri sendiri. Kemudian hubungan kalau ini sesat, seperti yang kalian tahu bahwa saya itu membawa dengan itu kesesatannya menjadi iman untuk diri sendiri. Sesat itu tempatnya di mana? Dan kalau saya itu membawa kesesatan nanti saya masuk. Tapi saya tidak membawa kesesatan. Maka Allah hukumnya mengambil dari kesesatan. Boleh dari dan jika saya tidak memikir itu dari Allah, bagaimana bukti jika dia maka dengan sekali kata yang Allah berikan artinya saya tidak sesat seperti yang tapi saya ini mendapatkan hidayah. Apa buktinya saya mendapatkan hidayah? Saya berdoa hidayah. Kalau saya tidak mendukung dari Allah, kalian katakan sesat, silakan. Tapi saya ini tidak mendukung dari Allah, kalian katakan sesat. Nah, dengan dulu, kalau mengaku yang dimulai dari kenapa dia mengaku saya sendiri? Maka dalam ayat yang lain, Rasulullah SAW disuruh mengatakan, "Qul kuntu bid'an min katakan mengaku saya ini bukan Rasul baru. Artinya dulu adalah Rasul. Maka kalau dulu aku jadi orang percaya ini, Nabi Musa yang percaya sebagai Rasul, katakan Nabi saja sebagai Nabi. Karena kemudian saya merasa sebagai Nabi, pada saya Allah menjadi terus. Mereka mengakui Nabi Ibrahim, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kita ini mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi ketika datang punya Nabi Ibrahim, mana mereka dustakan. Seperti apa yang dimaksudkan? Katanya cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian muncul dari ABE dan dikatakan terus. Jadi mereka nanti meminta berhenti, tapi sama kebenaran diri tidak percaya. Malah alasan supaya dianggap itu sudah satu sama. Ini hanya kenapa kemudian sejak itu sudah aneh-aneh seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah itu kalau sudah dalam dirinya itu semata-mata dari Allah. Kemudian ini harus menjadi itu sendiri kalau itu maksudnya saya ngomong kepada diri yang berbeda saya biasa menyampaikan kesesatan Allah pasti sudah menginformasi saya Allah
Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menasbahkan Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau kita dari misalnya Allah mendengar, jadi Allah itu memiliki hanya saja dari satu sisi Allah tidak seperti apa juga, sehingga orang mengatakan Allah punya telinga seperti manusia punya kalau Allah mengatakan dalam Quran Allah punya telinga, nanti kita ngomong Allah punya. Tapi ketika Allah tidak mengatakan Allah punya telinga, jangan jadi menjelaskan tentang Allah itu jangan ngomong apapun selalu yang Allah sampaikan. Allah mengatakan kami mendengar, tapi Allah tidak pernah menyatakan Allah punya kuping. Maknanya berarti punya suara, tapi bukan berarti punya kuping. Jadi berbeda. Pendengaran itu sesuatu yang dengar. Nanti dia harus kuping. Kuping itu pendengaran manusia. Nah, bagaimana pendengaran yang Allah mendengar cara gimana itu? Karena Allah punya bentuknya kayak bagaimana kita tahu? Laptop yang saya pakai ini bisa mendengar suara saya. Dengan bukti ketika saya ngomong begini, dia simpan suara saya kemudian nanti kalau filenya sudah selesai, kemudian saya klik kita akan muncul lagi suara. Jadi dia mendengar. Tapi bagaimana yang mendengar? Dengarannya penting di bagian depan ini ada apa ini logo kecil di sini. Ini suara yang masuk ke situ kemudian disimpan. Itu ada telinga. Lapor aja telinga beda dengan kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mengatakan kita, maka tidak mungkin Allah sama dengan manusia. Maka karena mereka Allah seperti manusia, parahnya di atas, jadi di bawah, itu kan manusia. Maka intinya tentang Allah jangan ngomong apapun seperti yang diucapkan. Allah di sini mengatakan saya kita ambil perhatian karena orang menghormatinya dengan maka termasuk ada di dalam Quran. Kalau ada yang kedua, seolah-olah Allah itu butuh. Kalau kita berdoa dengan dia, seolah-olah ya sifat kita itu menganggap bahwa itu sebenarnya tidak sempurna. Butuh. Kalau Allah dalam satu sama bersama-sama beliau melihat para sahabat tidak melakukan dia tak punya kemudian ketika dulu pasti juga rasa berdoa dengan dia. Memang sebenarnya kalau dengan dia tapi sebenarnya kalau dengan komunikasi tapi berkomunikasi apakah dia ingat dengan manusia tidak pernah tas yang dimiliki kamu juga karena sampai sebenarnya dalam komunikasi dan orang masih berada kamu tidak sedang menyebut kepada yang pulih maupun yang baik dengan menggunakan kalian sedang mengambil seorang yang mengenai walaupun dia itu mengenai untuk yang lain juga bukan berarti orang yang kita itu punya orang mental dan kita berarti Allah menyertai kita maksudnya menyertai dengan pengetahuan bahwa itu menyertai kita dimanapun kita berada Allah tahu bagaimana kondisi sedangkan kita menyertai iman Allah mengatakan wala tadullu bisa surat Yunus ayat 21 apapun kondisikan wala tadullu apapun orang yang kamu baca wala tadullu apapun amal yang kamu lakukan intinya punya kecuali Allah menyaksikan apapun yang ini yang mana Allah sudah berada menunjukkan yaitu menunjukkan mengetahui terhadap semua yang kita lakukan. Contoh saja
Walaupun dan kalau mengambil itu ketika mereka katakan pada lalu tidak bisa walau itu dan mereka ditangkap dan diambil dimana kembali dari tempat maksudnya kalau kamu bermaksud melihat bagaimana ketakutan yang orang-orang ketika terjadi lalu mereka kembali dari kuburnya masing-masing sungguh karena mereka yang sangat besar. Ini kata-kata kamu yang besar. Walau kalau ia bersih banyak kalau itu di mana yang lalu lawan itu kalau mereka di situ dengan juga yang membedakan sangat besarnya adalah urusan tersebut yaitu bagaimana kok bisa nanti sudah lama jadi karena bisa nanti itu sangat besar menunjukkan sekian manusia yang melihat ada yang mengoperasi kata ini adalah ketakutan karena mengalami dari kiamat terjadi dengan tidak kontak dengan sebagai orang yang kalau maka yang pertama itu adalah yang kedua kematian seluruh makhluk hidup. Yang ketiga kehidupan seluruh makhluk hidup. Antara kematian sampai kehidupan bisa 40. Yang kedua 40 ini adalah 50 tahun menurut ini orang-orang berkata ketika berada di kubur karena melihat segala sesuatu yang melihat mereka kemudian iblis padahal tidak bisa bagaimana dikatakan pada Allah berlari kemana itu tidak bisa tantangan itu disebutkan pada surat Al-Quran ayat 33. Ya maqal ini sarafun an taqulu min aqwali samawati wal ardi wa nasruhu jinnan jin al-qiyamah anfus anfus yang tidak ada lagi kita orang berlanjutan di kubur itu yang mulai bisa mau kemana bumi ini saya jadi ayat ini sama sekali bukan tantangan bahwa Allah sebagai menerima bagaimana sebagai orang yang tidak biasa berhubungan dengan yang itu saya yakin orang buruk siapapun semuanya sepakat ini orang-orang yang dikumpul oleh Allah yang mana kemudian diberikan mereka diambil dari tempat ini apa ini ini adalah kuburan itu disebutkan bagi Allah sangat dekat dan bagi Allah sangat mudah untuk memberanikan semua yang mati dalam kubur begitu kuburan itu ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Indonesia, ada yang di Jawa Barat semuanya itu betul karena Allah kalau membangkitkan semua itu cukup satu kata pun itu sudah selesai. Surat Luqman tidaklah menciptakan semua dunia, tidaklah membangunkan semua dunia kecuali seperti menciptakan dan membangkitkan satu.
Saya berarti dari zaman diajar manusia itu nggak bisa menghitung, udah triliunan itu nggak bisa. Tapi bagi Allah kami semua seperti satu minggu. Mungkin sebagaimana gimana banyaknya maksudnya sebenarnya kami pagi itu bisa di roti ada titik-titiknya banyak. Jadi itu sangat berbeda. Tapi bagi kita sangat berbeda karena sangat kecil dan kita sangat besar. Nah, kalau sesuatu kecil maka dari Allah sudah semua itu dalam sini. Jika ada yang berbeda, orang bisa juga. Dan untuk kemudian kita manusia itu sama bentuk sebenarnya, tapi seorang masa seperti satu karena kecilnya ini sebenarnya adalah surat Luqman ini untuk menjelaskan kata itu mengenai kita berbeda itu ini maksudnya manusia yang dari kita itu dibandingkan dari kumpulan seperti cara membangkitkan bagaimana istilah Allah pada surat dimana cara membangkitkan yaitu surat Al-Qur'an ayat 25 semua juga dalam bidang dan minal tidak ketika orang ambil bagian satu kali ambil dari bumi maka semuanya bagian akan keluar. Jadi cara Allah membangkitkan seluruh manusia cukup satu kali ambil. Manggil disebutkan dalam hadis ini dan wal beliau waktu video sangat mereka Israel tidak tidak tiba-tiba semuanya dari kubur tidak lebih seluruh bercepat-cepat menghadap Allah. Bicara Allah mengambil semua yang dari kubur adalah sebut dekat karena semua yang dekat dari Allah. Ada orang itu maka yang mengambil yang mengambil kisahnya menjadi sebagainya dan semua kita masuk surga tanpa ada Allah mengatakan bahwa dan mereka akan berkata ini tapi sekarang beriman dengan Quran Allah bilang bagaimana bagi mereka akan musuh mengambil iman dimana ini dari tempat yang jauh tempat yang jauh siapkan. Jadi merupakan bagaimana mungkin imanmu diterima pada melakukan iman itu di akhirat tempat yang jauh di akhirat nanti karena iman itu diterima ketika kita masih di dunia. Kalau mau iman ketika sudah menjadi kiamat akan jadi jadi ayat ini sama dengan ayat yang lain yang mengatakan Quran fikr yang Rasul demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Tuhan bagaimana mungkin mereka memiliki pelajaran pada sudah datang kiamat sudah pada surat Al-Qasas ayat 23 bagi yang jangan jangan dikatakan yang dia berterus saat itulah manusia pada sadar bahkan bagaimana mungkin kesadaran itu berpulang sudah terlanjur nasi menjadi tidak bisa dibuat nasi lagi apalagi dibuat beras bisa apalagi dibuat padi tidak bisa
Ini juga nanti mau dari iman itu ada aktivitas dunia. Ayat ini secara langsung menyuruhkan supaya segera iman kepada Allah Taala sebelum mati. Karena kalau sudah mati, sudah mau akhirat, fase awal akhirat itu atau sudah tidak bisa insaf atau sudah tidak bisa tobat. Sebenarnya dunia mungkin dunia ini sebenarnya semakin berdiam. Walaupun kita sementara itu semakin walaupun masing-masingnya punya putra ada putra ini orang itu bisa maka namanya semuanya difokuskan bagaimana supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kami jadi semua itu ada semua menjadi karena itu makanya karena sekarang ini adalah keluarga itu sampai kita ada bisa begini walaupun bisa tapi besok ada ini hukumnya. Walaupun mereka berkata kalau seandainya kamu mengatakan beriman untuk ini tapi kamu mengatakan beriman dan apa? Walaupun semua lalu diri mereka dan kafir bingung sebelumnya walaupun itu dan mereka melimpahkan menggunakan ide dari tempat ada yang pun melimpahkan ide maksudnya mereka mengucapkan kata-kata atau sesuatu yang berkaitan dengan akhirat yang itu tapi tanpa dasar. Itu yang dibuat oleh maka maksudnya berbuat terus mengatakan sesuatu yang mungkin tapi tanpa dasar. Yaitu ada kepentingan selama ada hati saja bisa juga itu namanya dikontrol dari mana kamu tahu maksudnya dia dari mana kamu tahu maksudnya tidak ada bisa kalau bisa itu belum ada kalau kamu mengatakan karena dari kerja dan kamu itu mengatakan itu tanpa kerja maka ketika nanti sudah mengalami sendiri bisa mengalami sendiri berada pada kemudian iman iman baik mereka melepaskan kewajiban dari jauh maksudnya mereka seolah-olah seperti melempar sesuatu yang jauh namanya melempar dari itu tidak saya melempar ke arah jambung tapi jambungnya jauh di atas 10 meter 100 meter saya lempar kenapa? Nah seperti itu mereka mengatakan fakta yang melempar dari waktu jauh di atas sebenarnya mereka mau menyerang di dunia berulang dari tapi sudah memastikan tidak ada bisa tidak ada surga tidak ada neraka tidak ada kebangkitan jadi karena nah akhirnya setelah mereka kemudian sadar iman apa yang terjadi di mereka wa'ina dan bi'an wa'ina dengan apa yang mereka inginkan apa yang diinginkan mereka yang diinginkan mereka yaitu mereka ingin kembali supaya bisa supaya bisa beriman
disebutkan dalam banyak ayat. Contohnya surat Asy-Syu'ara ayat 102. Para ulama mengatakan pada bulan ini Allah punya kami sebutkan. Itu berikutnya saya berkata beriman. Silakan tulis dalam Al-Quran artinya kami diulang pada ini telah orang kafir mereka menginginkan bisa terjadi kemudian tentang pemilihan di Asia sebagaimana diperlakukan kepada orang-orang mereka di Maut jadi sebelumnya maksudnya sebagaimana kita lakukan kepada umat-umat yang berbuat mereka tidak misalnya apa ketika siksa sudah datang. Nah mereka kemudian kalau ini mau iman berkurang siksa datang begitu siksa datang mereka mengatakan iman Allah kami diterima imannya. Maka begitu siksa sudah datang ngaku iman Allah tolak imannya. Contoh paling gampang orang itu ketika sudah 9 kemudian yakin dirinya pasti akan mati baru dia mengaku iman. Dia mengatakan dari saya sedang beriman dan dia disembah oleh Islam. Tapi Malik Jibril khawatir iman yang diterima oleh Allah. Terima Allah. Artinya Jibril mengambil hidup dari Allah. Disumpahkan pada mulutnya supaya tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Dan mengambil sangat dia juga menjadi saya iman kepada yang disebut tapi jangan saat ini dia mengatakan apapun karena siksa sudah terjadi siksa berdasarkan iman juga untuk memperbaiki ada kebetulan di mana siksa datang iman masih bisa diterima karena siksa tidak seperti itu. Orang yang dahulu dalam siksa semua umat yang nanti mati putus di atas siksa. Tapi orang yang dimana sebelum sana siksa datang itu hanya menunjukkan sebagai orang. Tsunami datang dia mati tidak seluruh manusia, tapi yang pernah tsunami. Jadi kalau untuk menjelang kiamat sudah terbit lagi saat itulah orang yang sudah tidak maka kondisi terbitnya makin juga itu sama dengan kondisi datangnya siksa untuk iman tersebut. Maka dahulu datang siksa iman tersebut. Nah, Tuhan bagaimana Rasulullah kalau Tuhan mungkin akan diberikan itu diberikan sudah tidak dan imannya kemudian mereka menyampaikan kalam dalam dalam mungkin yang menyebabkan atau yang menyebabkan bisa tidak percaya dan disampaikan dia bagaimana ini harus menjawab pertanyaan ini alhamdulillah selesai bahas waktu dalam ada tafsir surat Kafir ayat 1 sampai seterusnya ini sudah saya sampaikan di masjid yang lain sehingga insya Allah nanti kita mengikuti mana yang berbeda. Jadi alhamdulillah kita mulai kajian tafsir ini sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Maka sekarang ini menjadi awal dari 30, kemudian 29, kemudian 28, kemudian 27, 26, kemudian terus sampai sekarang yang masih saat ini 2 surat. Surat Kafir beberapa hari belum selesai. Surat Al-Ankabut beberapa hari belum selesai. Surat Al-Ankabut kita disampaikan di masjid besar di Istanbul. Surat Kafir kita sampaikan di masjid Muhammad di masjid Madinah
dan di ada orang selesai tafsir lebih atau selesai mungkin akan membahas secara detail Rasulullah di Surah sehingga sudah mendapat dari itu juga seperti insya Allah sampai 10 hari di Surah. Ini berkata dari Allah